إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesimpanan. Tadi pagi saya baca di media sosial bahwasanya Masjid Al-Aqsa kembali diserang oleh Zionis Israel laknatullah. Jadi mereka itu menyerang masjid di Al-Aqsa secara membabi buta. Saya lihat terakhir itu 200 orang disekap dan dipukulinya oleh senjata-senjata berapi. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Masjidil Aqsa, semoga Allah memberikan keselamatan dan kekuatan bagi mereka untuk terus berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, sudah lama saya nggak jadi imam di sini lagi ya. Terakhir itu tahun lalu gitu, Ramadan tahun lalu. Sekarang alhamdulillah baru bisa kesini lagi. Kebetulan saya ada studi juga. Sekarang kebetulan lagi libur, jadi bisa mampir silaturahim lagi ke sini, ke Masjid Al-Jawadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kultum pada malam ini saya ingin sedikit membahas mengenai puasa. Saya dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak puasa seorang muslim itu yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita berpuasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Yang puasa pertama itu yang puasa orang awam yang tadi disebutkan oleh hadis tersebut. Berapa banyak orang yang tahu yang puasa, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia ini berpuasa tidak makan, tidak minum. Kemudian juga dia berpuasa dari panca inderanya. Dari matanya, dari mulutnya, dari tangannya, dari kakinya. Matanya berpuasa dari apa? Dari berpuasa dan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kan lagi asik main gadget, kita main handphone, melihat sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut untuk kita lihat. Nah, di tingkatan kedua ini, mereka itu berpuasa dengan itu. Jadi matanya itu tidak boleh untuk melihat hal-hal yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mulutnya, ia berpuasa dari berbicara, berkata yang menyakiti hati saudaranya, berbicara dari hal-hal yang jelek. Kemudian tangannya juga berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kakinya juga berpuasa dari pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang kedua. Puasa menghindari makan dan minum, kemudian puasa dari panca indera. Dan tingkatan yang ketiga, yang ini yang tingkatan paling bagus, puasa hati. Jadi hatinya itu berpuasa juga. Berpuasa dari rasa iri, rasa dengki. Tetangga punya mobil baru, wah pengen punya juga nih. Gak senang hati kita, pengen punya yang lebih bagus juga. Nah, pada tingkatan ketiga ini, hati pun ikut berpuasa. Tidak hanya menahan lapar, menahan haus,
tapi hati kita juga dijaga. Sehingga dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu tercapai. Jadi orang yang mencapai tingkatan takwa itu adalah orang yang berpuasa dari menahan lapar, menahan minum, menahan dari segala yang membatalkan puasa, kemudian berpuasa juga di dalam hatinya. Jadi semoga kita dapat termasuk ke dalam orang-orang yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa di akhir puasa kita nanti. Kalau tidak bisa yang paling tinggi, minimal yang tengah-tengah, yang tadi, yang kedua. Puasa dari mata, dari tangan, mulut, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah kita sudah sampai ke malam yang 15. Insya Allah mulai dari malam ini disunahkan saat witir itu membaca doa kunut. Insya Allah nanti kita akan kunut saat witir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.